Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Saya lagi mau bikin satu project sama orang yang lagi hilir mudik di medsos, di TV. Kontroversial juga. Terus apa ya? Sekarang sih lagi idaman netizen yang cowok-cowok, para pria-pria yang ini ya, apa nyimpen foto-foto dia di dompet. Sekarang nggak musim ya, nyimpen foto di dompet. Siapa dia? Ini orang ini. Halo guys, kita ketemu ya. Iya. Pas buka puasa ketemunya. Yoi. Kan disangkanya takutnya siang-siang nih minum gitu. Ini nggak siang, ini udah maghrib. Maghrib. Udah puasa. Kamu gak kan buka masker? Boleh dong. Aku udah swab. Aku juga udah swab. Pokoknya sebelum masuk kantor ini kita udah swab. Betul sekali. Gitu. Kita mau ngomongin apa nih, Dinar? Project dong. Oh yoi. Jadi aku mau project apa nih? Jadi karakter kan? Yoi, cosplay. Cosplay. Bukan karakter yang lain. Sebenarnya nggak cosplay juga sih, lebih ke mirip-mirip cosplay tapi karakter yang mirip-mirip gitu. Ada sebuah produk game yang emang apa ya, kita mau di situ ada Dinar Candy yang lagi hit. Wow. So perwakilan pemersatu bangsa. Tapi kebetulan aku yang barbarnya sih, pemimpin barbar. Iya barbar. Gue mau tanya. Ya. Soal yang ide apa namanya? Ide yang lelang apa ya? Celana dalam. Kita nggak boleh ngomong kancut loh ya di itu, soalnya ada tontonan kecil. Oh iya siap. Nggak boleh ngomong kancut. Dalaman. Iya. Udah dalamannya dilelang. Astagfirullahaladzim. Dilelang itu iseng aja, ternyata viral. Karena waktu itu memang tidak ada berita. Oh gitu. Iya. Idenya gimana bisa keluar hal gila gitu? Aku memang suka bikin konten tuh yang kayak yang pendek-pendek kayak gitu. Ada yang kata-kata galau lah atau apa. Yang kata-kata galau aku aja biasanya viewsnya banyak. Gitu ya. Yang kayak misalkan galau sendiri nih, mau apa nih, jadi suka dikomentarin orang. Terus tiba-tiba aku kepikiran, gue kesel nih, nggak ada kerjaan. Meluapkan kesalahan aku, nggak ada kerjaan. Terus yaudah deh, gue mau lelang dalaman gue saking gue keselnya. Tiba-tiba jadi rame. Itu udah dicuci belum? Belum. Udah tuh Kirain langsung dibuka gitu kan, terus di langsung dilelang gitu, dipoto lelang gitu. Enggak, udah dicuci. Malah yang beli yang kedua kali atau yang ketiga kali ya, itu malah langsung dibuka. Gitu ya? Iya, tapi itu sih teman artis dan bayarnya nggak full. Itu gini, kamu nggak takut itu misalnya jadi sebuah apa ya, istilahnya kalau istilah bahasa sekarang apa sih namanya, yang bahan untuk cowok-cowok nih gitu, ya jadi gitulah. Kayak fantasi, ya, kayak gitu-gitu. testis. Ya, nah itu kan kita punya market masing-masing nih. Gitu. Iya. Misalkan apa namanya, kalau aku tuh marketnya dewasa dan penontonnya biasanya aku batasin juga. Jadi ada pembatasan dewasa, kecuali nih si yang belum cukup umur dia bikin email dengan umurnya 21. Itu bukan urusan gitu. lo. Iya, kan? bukan urusan dia. Harusnya sih mereka harusnya tahu kayak oh ini bukan tontonan gue gitu. Tapi justru itu yang dari umur 12 tahun tuh udah mulai penasaran gitu. Itu. Tapi menurut aku sih kayak sekarang kan aku kayak bikin konten ngumpulin cewek-cewek pemersatu bangsa. Aku kayak ngewawancarin dia. Sebenarnya kayak di Indonesia juga sex education tuh penting juga. Tapi bukan di porsinya aku ya. Aku kayak gabung sama beberapa cewek, terus mereka kayak jelasin karena biar tidak salah kaprah. Kayak misalkan kayak kan banyak yang sekarang tuh, mungkin ini agak dewasa ya pembicaraannya. Nggak apa-apa, ya nonton dewasa semua. Banyak orang tuh yang hamil di luar nikah. Banyak ya. Nah jadi di lingkungan aku tuh ada yang dia punya anak tapi nggak ada bapaknya gitu-gitu. Nah terus aku dari sana gimana tuh kalau kayak gitu-gitu guys. Terus aku kayak ngumpulin cewek-cewek. Aku wawancarin satu-satu dengan berbagai macam apa ya namanya itu background. Yang dia ada yang seksi, ternyata dia memang suka pakaian seksi tapi tidak nakal. Tapi ada yang seksi ya beneran jualan. Jadi dengan bermacam background kayak gitu. Nah terus menurut kalian nih, karena aku tuh termotivasi dari temen aku yang dia itu hamil nggak ada bapaknya, gimana nih buat mengantisipasi seperti ini. Apalagi di kota besar, ya mungkin nggak tahu juga ya, maksudnya di kota besar tuh kayak pergaulan bebas tuh sudah
terlihat gimana caranya mengantisipasi. Terus kayak misalkan ada produk endorse yang misalkan kondom, ibarat kata pakailah kondom misalkan kalau melakukan hal dewasa, kalau memang belum menikah atau buat kesehatan kayak gitu-gitu. Nah jadi suka dijadiin konten di bahan obrolan, tapi memang itu 21 plus gitu kita bikinnya kayak gitu-gitu. Nah yang gini-gini kan sebenarnya kalau di Indonesia agak kontroversi. Nah pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka. Iya, betul. Nah yang gua ngadepin sendiri kadang-kadang mulut netizen yang super pedes. Betul. Gimana mengatasi kira bukan mulut ya, jari-jari netizen yang luar biasa dahsyat. Iya. Nah kalau dulu mungkin 3-5 tahun yang lalu aku banyak hatersnya. Cuma kalau sekarang itu aku sudah mengkerucut market aku tuh orang-orang cowok-cowok yang dewasa, cewek-cewek yang memang barbar juga gitu followersnya tuh. Jadi mereka kayak ya udah menerima aja gitu. Kayak mereka kayak jadi kita bahan diskusi juga. Kalau misalkan kalau dinner memang terlalu depan nih, sok coba kita berdiskusi, kita kontrol bareng-bareng nih gimana gitu. Banyak obrolan sih, kayak ya beda market gitu kan. Ada yang kita tuh ada yang konten yang orang-orang yang punya konten family, ada yang punya konten gamers. Kalau dinner tuh lebih ke apa ya namanya itu, ya ibarat kata barbar, tapi sih lebih kita tuh tidak barbar tapi lucu aja, jadi diskusi. Tergantung sudut pandang orang lah ya, mau ngapain. Gitu. Artinya kalau misalnya mereka mau gitu ya itu hak kalian. Iya. Kalau ini jadi hal baik ya bagus juga. Iya. Ini kan seperti itu. Iya, ya misalkan kita kan kalau luar dari batas kan sekarang ada ITE dan segala Iya. macam. Betul. Nah aku juga mempelajari itu juga dan aku kayak ini keterlaluan, saya ini jangan edit potong. Dan ini kayaknya tidak mengedukasi juga, ini tidak baik juga, ya udah jangan diupload gitu. Cuman kalau kadang-kadang kan komedi juga nih, kayak komedi aja kadang-kadang jadinya itu kadang-kadang kita salah ngomong jadi ke ITE kayak gitu-gitu. Nah kadang-kadang itu kita itu di pembahasan itu kadang-kadang ada komedinya, ada saringannya lah supaya ini nggak menyinggung orang lain, nggak menyinggung salah satu agama atau ras tertentu, politik gitu. Itu enggak lah ya. Nah misalkan kita mau ngomongin orang, kita panggil orangnya, kita panggil apa benar kamu gini boleh gitu. kayak mau roasting lah, boleh nggak gini gue ngomongin lo kayak gini seperti itu. Iya. Okay. Dan sebelum upload kita tanya dulu mau ada yang dipotong atau enggak. Kita pernah ada beberapa konten yang dia bermasalah dengan artis besar, artis besarnya langsung ngomong minta di take down. Wow. Iya, dan kata dia kalau nggak di take down kita mau kasusin gitu-gitu. Serem ya. Dan memang ada beberapa juga yang kayak ya gue mau cari nama gitu. Bahkan ada nih yang seksi, dia kayak pura-pura nakal, gue suka hal-hal yang gini lah, hal yang vulgar. Padahal dia tidak melakukannya, tapi dia memang mau cari nama buat naikin namanya. Jadi dengan berbagai macam orang di market yang seksi-seksian ini, berbagai macam karakter juga banyak. Gitu. Dinar, yang aku tahu kan Dinar berangkat dari DJ ya, betul DJ ya, gitu lah. Sekarang lebih banyak ke media sosial, lebih banyak ke TV. Lebih asik mana secara pekerjaan? Kalau Dinar sendiri, kalau secara skill, secara ini di DJ lah. DJ ya. Kan Dinar kayak ke sosial media, memang dari dulu tuh kayak Dinar nge-DJ, tapi Dinar suka kalau ada waktu kosong suka ikut komedian, jadi bisa ngomong. Nah kalau sebenarnya aku nggak pinter-pinter banget ngomong gitu loh, cuman gara-gara suka ikut. Walaupun waktu itu komedian syuting aku tuh kecil budgetnya gitu, lebih gede di DJ. Kalau orang ada yang idealis kayak nggak mau, bayaran gue udah gede, ngapain gue ikutan komedi misalkan kayak gitu. Cuman aku kayak gue mau belajar, gue bingung deh market itu kenapa sih orang-orang bisa jadi komedi dan harganya itu sekali syuting tuh bisa puluhan juta gitu-gitu, kok bisa kayak gitu. Nah terus dari situ aku, walaupun aku nge-DJ misalkan dari Rabu, Kamis, Jumat, nah hari Senin, Selasa tuh aku suka ikutan komedi kayak gitu-gitu. Kalau diundang ikutan terus TV program lah ya. Nah abis itu tuh pas corona kebetulan itu udah nggak ada event. Nah ke TV atau ke konten-konten lain jadi ada kerjaan, dari situ aku survive gitu. Tapi basically kamu orang yang ngocol sih. Emang ya itu yang paling penting adalah ngocol, terus gampang akrab sama orang. Betul. Aku tuh kayak misalnya ketemu sama kakak, iya aku pengen tahu nih siapa dia, kayak gitu-gitu. jangan pengen wawancara gitu. Saya istri 1, anak 3. Oh, jadi istri kedua. Nggak kuat saya. Kan muslim kan? Iya. Bisa istri 4 kan? Oh gitu ya. Itunya kuat, yang nggak kuat ekonominya, Pak.
Ekonomi ini nggak kuat. Iya. Nah itu tuh kayak bercandaan juga. Iya, yang kayak gini-gini kan seru. Nah iya, padahal kan ya aslinya mah ya udah kayak kenal buat jadi akrab kayak gimana kayak gitu-gitu. Cuman itu tergantung orang nanggepinnya gitu. Nih ada satu berita yang sampai sekarang kayaknya udah adem naik lagi, naik lagi. Sama salah satu teman saya juga sih sebenarnya. Ya. Si itu siapa namanya? Jangan sebut nama ya. Boleh yang Jangan sebut nama. kan? Nisa Sabian. I love you so much. Iya. Kemarin gue liat tuh lu di YouTube-nya siapa Nikita Mirjani ya. Oh iya Nikita. Udah asik meskipun lu awalnya agak jitek-jitek dikit yang Iya. pakai kudung lah, tapi itu penjebakan. belahan masih ada. Aldi yang kayak gimana gitu kan. Iya. Sebenarnya sebelum ke Nikmir tuh kita udah ditemuin di Kompas. Dan dia udah kayak yang roasting. Oke. Kita di belakang panggung udah kayak ya udah saling tanya adekku sayang udah gitu si Kak Aldi udah gitu karena memang sebelumnya juga kita tuh di komedian udah ketemu dulu tuh di Tawa Sutra aku sering di situ juga kita tuh udah udah kenal lah kayak gitu terus dia kalau deh aku ulang tahun tuh apa gitu minta diucapin supaya dikirim kayak gitu nah terus yang nggak tahu gimana ya kalau menurut aku sih ini gara-gara pandemik juga semua orang kayaknya stres gara-gara di rumah aja terus waktu itu aku lihat yang pertama nih jadi masalahnya itu pas dia lagi live di salah satu aplikasi yang cewek-cewek suka ada seksi tiba-tiba ngatain katanya konten yang aku sama Deddy Corbuzier itu maksiat nah gitu nah sementara dia di aplikasi yang suka cewek disawer-sawer itu aplikasi apa sih? Bigo. Betul. Nah, aku kan pernah dikontak juga di sana. Jadi trending 1 sampai 10 tuh biasanya cewek seksi. Nah, kenapa dia live di situ? Oh, dia pengen nyari supaya bisa bilang maksiat gitu aja ya sebenarnya. Kan nontonnya ditutup matanya. Ini pas keluar dari itu tuh biasanya trending 1 sampai 10-nya tuh cewek-cewek mungkin bisa lebih dari yang kontennya aku. Cuman mungkin waktu itu thumbnail yang Om Deddy mungkin agak ngegiring ke situ gitu. Iya. Tapi menurut Dinar itu tuh maksudnya itu serius yang dilakukan ya sudut pandang kamu serius hanya ini si Aldi Taher ini dia melakukan ini serius atau kan ada yang bilang pansos juga atau emang strategi atau emang karena saking dia pinternya aja untuk naikin namanya lagi. Kalau menurut aku sih kalau dari segi kayak ngasih tahu kayak misalkan baca Quran rekam posting ya bagus juga buat ngingetin kita kayak gitu. Nah kalau dari segi pansos misalkan kayak orang naik itu sebenarnya banyak artis yang lakuin juga cuman Aldi Taher itu belum pernah melakukan artis lain itu banyak loh yang pansos ke sini ke situ udah zigzag gitu sering cuman kalau Aldi Taher itu kan dia seorang apa ya namanya itu dia itu dulu pemain sinetron aktor lah gitu ya dia tuh nggak pernah melakukan itu. Ketika dia melakukan itu jadi rame. Nah, ketika misalkan ada berita kemarin Nisa Sabian di situ jadi rame. Siapa aja di tag ya? Ibu justru ya karena dia belum pernah sebelumnya karena kan dia main sinetron aja gitu lempeng-lempeng aja nggak pernah main sensasi gitu. Tiba-tiba dia ke situ orang jadi rame. Gitu. Ya emang secara personal juga aku pernah beberapa kali satu produksi sama dia. Dia emang orang yang humble gitu kan terus on time juga kerja juga berdasarkan rule yang baik gitu kan. Nah menurut aku ketika tiba-tiba muncul dengan sensasinya yang seperti ini aku nganggapnya cerdas juga sih. Cerdas marketing. Bisa jadi gitu loh. Cuman ya bisa jadi awalnya coba-coba ternyata pas awalnya kan sebelum nge-tag Deddy Corbuzier tuh ke Raffi Ahmad sama Arafi itu kalau nggak salah nggak di repost atau gimana ke Deddy Corbuzier aku laporan ke Om Deddy bikin yang goyang Papi Culo naik kan nah dia mungkin Ali ini pinter juga kayak gue nih kalau lagi artis ada yang naik gue pansos aja ke dia tapi pansosnya bukan ngejelek-jelekin kan dia itu kayak bikin nyanyian atau apa kalau dia ngejelekin ya ini bisa jadi kasus polisi atau apa cerdasnya dia dengan bercandaannya dia komedi kayak bikin nyanyian itu sih cerdas sebenarnya kalau kayak gitu. Ada kan artis yang kayak misalkan ada yang naik wah gue nggak terima nih gue berantem aja jadinya kan berantem di polisi kayak gitu-gitu terus udah gitu selesai kasusnya ya nggak sampai sidang keluar duit juga tadi kayaknya. Penutup nih kita mau kasih semangat buat Aldi Taher. Oke. Nyanyiin lagu dia
Ya gimana sih? Aldi Taher, I love you so much. Ya. Gak apa dong. Ya. 3, 4. Aldi Taher, I hate you so much. Aldi Taher, Aldi Taher. tetap semangat. Tetap semangat. Makasih ya, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Dinner Candy. Iya, cobain mie ayamnya dong. Oh iya lupa. Mie ayam Dinner Candy sama saya sapi itu di mana sih? Punya kamu semua kan? Bukan, itu yang Aldi Taher dong, mie ayam. Oh. Cobain, kan viral juga tuh. Iya, jangan lupa cobain mie ayamnya Aldi Taher, terus apalagi Neng? Ya, mie ayam Aldi Taher. Mie ayam Aldi Taher. Karena ada rasa Dewi Persik katanya. Coba deh, aku ada rasa AHY. Oh gitu. Iya. Nggak ada rasa dinar, nggak ada rasa kancut Dinner Candy, nggak ada ya? Oh, belum kayaknya. Gokil. Itu orang emang gokil banget. Gokil banget. Makasih. Sebelum panjang lebar nanti ngomongnya makin ngaco ya. Temu lagi nanti di kan kita tanggal 28 syuting ya. Iya. Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Nanti wabarakatuh. giliran dinner dong. Ya? Oh iya dong, boleh dong. Bye.